Halo teman-teman semua, terima kasih telah berkunjung di channel MS Creator. Di video kali ini kita akan merangkum alur cerita dari film Justice High yang rilis pada tahun 2020. Dan saya ingatkan sebelumnya, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa berikan like. Dan yang paling penting menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Dan selamat menonton. Di awal film, seorang siswi bernama Yang Chaeyoung yang dikeluarkan dari sekolahnya karena membuat masalah. Setelahnya, Yang Chaeyoung kembali mendaftar di sekolah barunya dan diantar oleh ayahnya. Oke, Yang Chaeyoung di sini kita singkat saja menjadi Yong agar lebih mudah. Sepulang dari sekolah barunya, Yong melihat seseorang yang sedang dibully oleh 4 pelajar di taman yang bernama Jonggo. Dan Yong pun membantu siswa tersebut dan menghajar ke-4 pelajar itu. Untuk keesokan harinya, Yong masuk sekolah di hari pertama dan memperkenalkan dirinya. Dan tak disangka, pria yang dibully kemarin di taman ternyata teman sekelasnya di sekolah barunya. Sepulang dari sekolah, Junggo menghampiri Yong yang ingin berterima kasih kepada Yong karena telah membantunya. Tetapi di sini Yong meminta kepada Junggo untuk berpura-pura tidak mengenalnya. 아는 척하지 마라. Berpindah ke lain sisi, di mana di sebuah warung makan ibu dari Junggo. Ada 2 orang pria yang sedang mabuk dan sedang menghadapi masalah kehidupan. Ibu Junggo menghampiri kedua pria tersebut dan memberitahunya bahwa warungnya akan tutup dan meminta kedua pria itu untuk pergi. Setelah pria itu ingin pergi, ibu dari Junggo meminta bayaran, tetapi pria itu enggan membayarnya. Junggo yang melihat kejadian itu sontak langsung ingin membela ibunya, tetapi dia malah terkena beberapa pukulan dari pria itu. Dan dia tidak bisa melawan karena tidak memiliki ilmu bela diri. Kembali di sekolah, di mana Yong dihampiri oleh siswi senior bernama Lee Saena karena kejadian kemarin, di mana di saat Junggo dibully, Yong memvideokan kejadian itu. Karena takut video itu disebarluaskan, siswi senior itu meminta ponsel milik Yong, tetapi Yong menolaknya dan terjadilah pertengkaran. 뭐야 이거? 지가 안 와? 이 씨발년아! Dan siswi senior itu pun dipermalukan di depan banyak siswa yang melihat kejadian itu. Dan sepulang sekolah, Junggo kembali menghampiri Yong. Junggo meminta kepada Yong untuk mengajarinya berkelahi untuk menjaga ibunya dari pelanggan yang jahat, seperti kejadian malam itu. Karena Iba melihat kondisi keluarga Junggo, Yong pun membantu Junggo, di mana ternyata ayahnya adalah seorang pelatih karate dan Junggo adalah orang pertama yang mendaftar di sana. Junggo akan memulai latihan besok. 내일부터 바로 시작하는 거 맞죠? Berpindah ke sisi lain, di mana Lee Saena menghampiri temannya yang bernama Yoo Hae-seong dan mengadu bahwa dirinya telah dipermalukan oleh siswa baru. Dan keesokan harinya, Junggo memulai hari pertamanya latihan karate. Dan di sela-sela itu, ayah Yong ingin pergi keluar dan ayahnya menyuruh Yong untuk melatih Junggo dan melakukan split. 피할 수 없을 땐 뭐다? 즐겨라. Akibat dari latihan itu, Junggo pun mengalami kesusahan untuk berjalan. Di kelas, Yong diberitahu oleh kedua siswa yang kemarin dihajarnya di taman bahwa ia dipanggil ke ruangan Dewan Siswa atau OSIS. Setibanya di ruangan Dewan Siswa, Yong disambut oleh Park Jin Hyuk. Dia adalah ketua Dewan Siswa atau OSIS. Dan tiba-tiba dari belakang muncul Lee Saena dan Yoo Hae-seong. Singkat cerita, di sini Yong menjelaskan bahwa dia tidak akan mempermalukan Lee Saena jika dia tidak memukulnya terlebih dahulu. Dan kejadian kemarin di mana teman sekelasnya dibully karena Junggo tidak memberi contekan saat ujian kepada 4 siswa yang membulinya. Mendengar penjelasan dari Yong,
Jo Hae-seong membolehkan Yong keluar dari ruangan itu, kembali ke tempat latihan karate. Di sela-sela waktu makan siang, Junggo bertanya kepada Yong, mengapa dia tidak mau berteman dengan siswa lainnya, padahal dia bisa memiliki banyak teman karena dirinya pandai dalam bela diri, berbanding terbalik dengan dirinya yang ingin memiliki banyak teman, tetapi dirinya selalu dijauhi. Di sini Yong pun menjawab, buat apa memiliki banyak teman, namun akhirnya akan berpisah. Pendapat Yong itu pun berbanding terbalik dengan Junggo. Kembali ke sekolah, di mana kondisi Junggo tetap masih susah untuk berjalan. Melihat kondisi itu, Yong pun memberikan salep dan memberitahu Junggo untuk tidak datang ke tempat latihan untuk sementara waktu. Dan di sisi lain, di mana kedua siswa senior yang lewat di depan kelas Yong, kedua siswa senior itu melihat Yong dari jauh, dan tampak salah satu dari mereka, Hae-seong, tertarik terhadap Yong. Film pun berlanjut, di mana Jin Hyuk dan teman-temannya terlihat sedang berpesta. Mereka merayakan kedatangan geng Sik. Dan di sini juga terlihat bahwa Jin Hyuk bergabung di sebuah geng, bisa disebut gangster. Di sini Hae-seong marah terhadap Jin Hyuk karena bergabung ke dalam geng itu. Dan di sini juga kita ketahui bahwa Jin Hyuk menyukai Lee Se-na, sedangkan Lee Se-na menyukai Hae-seong. Dan kembali ke sekolah, di ruangan dewan siswa, Jin Hyuk kedatangan ketua gangster yang menagih biaya masuknya dan menanyakan perihal tentang Hae-seong. Jadi di sini saya jelaskan, untuk bergabung ke dalam gangster itu, di sini kita harus membayar untuk biaya masuknya. Dan film pun berpindah di mana ketua gangster itu pergi menemui Hae-seong dan mengajaknya untuk bergabung karena mereka membutuhkannya, tetapi Hae-seong menolaknya. Sepulang dari sekolah, Junggo kembali diganggu oleh kedua pria itu atas perintah Jin Hyuk. Tiba-tiba datanglah Hae-seong dan membela Junggo dan menghajar kedua pria itu. 씨발, 이것들이 분명하냐 해주니까 내가 누군지 까먹었지. Dan dari belakang, geng Sik anak buah dari Jin Hyuk menghajar Hae-seong. Dan ketika anak buah dari Jin Hyuk membawa Junggo pergi, datanglah Yong dan menghajar si botak itu. Kembali ke tempat latihan karate, di mana di sana terdapat Hae-seong yang juga ikut mendaftar di tempat itu. Di sini tujuan dari Hae-seong mendaftar agar bisa lebih dekat dengan Yong. Dan di sini juga kita mendapatkan kabar bahwa Hae-seong keluar dari gengnya di sekolah karena teman-temannya telah bergabung di sebuah gangster. Dan di dojo atau tempat latihan karate, di mana Yong mengajak duel Hae-seong yang dulunya pernah ikut bela diri tinju, dan Hae-seong pun terpojok oleh Yong. Cerita berlanjut di toilet sekolah, di mana Junggo melihat seorang pria culun dipalak oleh kedua anak buah Jin Hyuk. Oh iya, di sini Jin Hyuk melakukan pemalakan di semua siswa untuk membayar biaya masuk ke gangster. Berniat untuk membantu pria culun itu. Di sini Junggo malah terkena pukulan. Setelah kejadian itu, Junggo pergi ke dojo terlebih dahulu. Dirinya bertekad untuk latihan lebih keras supaya dirinya bisa berubah dan bisa membantu orang lain dengan ilmu bela diri. Dan hari-hari pun mereka lalui latihan dengan semangat. 손날치기. 호칭가지. Film memperlihatkan di mana ayah dari Yong ingin pergi ke suatu tempat, dan di sini Junggo dan Hae-seong memanfaatkan keadaan itu untuk pergi dengan Yong. Mereka mengajak Yong untuk ke bioskop. Di lain sisi, di mana Jin Hyuk yang lagi-lagi melakukan tindak kekerasan terhadap siswa lainnya karena dia ingin diberikan contekan saat ujian. Kembali lagi ke Yong dan temannya, di mana setelah menonton film, mereka lanjut pergi makan malam, dan di mana tempat yang mereka kunjungi adalah warung makan dari ibu Junggo. 종구가 친구 데려오는 거 처음 봤네. Dan sepulang dari makan malam, di mana Junggo dan Yong saling mengirim pesan curhat di malam itu, dan tampak mereka seperti saling jatuh cinta.
Di sisi lain, di mana Jin Hyuk melakukan pertemuan dengan Hae Seong. Di sini Jin Hyuk mengatakan bahwa dia telah bergabung dengan geng Gambuk. Mungkin geng Gambuk ini adalah yang gangster kita sebut tadi. Selain itu, Jin Hyuk juga iri dengan Hae Seong, di mana geng Gambuk membutuhkan Hae Seong dibandingkan dirinya, dan Lee Saena juga menyukai Hae Seong. Dan di sini Jin Hyuk cemburu. 승진이가 네 총이 때 오랜다. 정말 씨발 새끼야! 쳐서 내가 이면 당신 그년부터 뛸 거야 이 새끼야. Sebelum mereka bertarung, di sini Jin Hyuk mengatakan jika Han Seong kalah, maka Yang Chen Yong akan dibunuh. Akibat perkataan itu, Han Seong terpancing emosi dan pertarungan pun berlangsung. Di sini Jin Hyuk sempat unggul, tetapi Han Seong membalikan keadaan. Berpindah ke sisi lain, di mana Yong dan Junggo sedang latihan, dan datanglah Hae Seong yang dengan wajah yang terluka, dan Yong pun mengobati luka Hae Seong. 아, 다 됐어요. Dan di lain sisi, di mana Jin Hyuk merencanakan sesuatu terhadap Yong, dia memberikan sesuatu kepada Lee Saena. 존나게 센 수면제다. Dan di kelas, Yong menerima pesan dari Lee Saena bahwa dia ingin bertemu dengan Yong di ruangan Dewan Siswa dan ingin berdamai. Yong pun tiba di ruangan Dewan Siswa. Mereka pun berbincang, dan di saat Yong ingin meminum teh, Lee Saena tampak mencampakkan teh itu hingga tumpah. Di sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan, mungkin teh itu sudah diisi dengan racun. Tetapi di sini Lee Saena mencampakkan teh itu hingga tumpah. Mungkin di sini Lee Saena merasa kasihan terhadap Yong. Dan di sini masuklah Jin Hyuk dan tiba-tiba menampar Lee Saena. Dan dari belakang si botak mengunci Yong dan Jin Hyuk pun menghajar Yong yang tidak berdaya. Sepulang sekolah, anak buah dari Jin Hyuk bercerita bahwa Yong telah dihajar oleh Jin Hyuk dan percakapan mereka pun didengar oleh Junggo. Junggo pun pergi langsung menemui Hae Seong dan memberitahunya bahwa Chen Yong sedang dalam masalah, dan mereka pun bergegas pergi ke sekolah untuk menyelamatkan Chen Yong. Dan di depan mereka berhadapan dengan si botak. Si botak pun mengarahkan mereka ke lapangan basket sekolah, dan ternyata mereka berdua dijebak dan terjadilah pertarungan. Pertarungan berhasil dimenangkan oleh Hae Seong dan Junggo. Dan di sisi lain, di mana Jin Hyuk sedang menyiksa Chen Yong dan terdengar suara dari Hae Seong dan Junggo. Mereka berdua pun masuk dan melihat Chen Yong. Di sini Jin Hyuk meminta Hae Seong untuk berlutut di depannya, dan Hae Seong pun melakukan itu untuk menyelamatkan Chen Yong. Dan di sini Hae Seong pun dihajar oleh Jin Hyuk. Dan tiba-tiba di sini Junggo menghajar Jin Hyuk dari belakang. Dan singkat cerita, Junggo pun terpojok oleh Jin Hyuk. Setelah Junggo tak berdaya, Jin Hyuk menengok ke Chen Yong yang sudah tidak di bangku itu. Dan tiba-tiba Chen Yong berada di belakang Jin Hyuk dan menghajarnya hingga KO. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.